Perkenalkan, saya Dumidianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo akan mempraktekkan coaching supervisi akademik pada hari ini, dibantu dengan Pak Dili dan Pak Andriko. Pak Dili sebagai coach dan Pak Andriko nanti akan berperan sebagai coaching, dan saya sendiri sebagai observer atau pengamat. Nanti saya akan mengamati selama proses diskusi yang panjenengan lakukan. Saya akan mengamati apakah nanti sudah menerapkan alur tirta, yaitu tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu, nanti yang akan kita lakukan. Nah, untuk mempersingkat dan memulainya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Dili. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam Pak Dili. Pak Dili, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Dili. Alhamdulillah Pak Dili, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pakai coaching supervisi akademik Pak Dili. Pada kesempatan kali ini Pak Dili akan berperan sebagai coach nanti, ya. Iya, pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach, dan nanti sebagai coach ini adalah teman saya Pak Andriko. Oh, ngerti, ya. Pak Andriko sekarang ada, ya? Pak Andriko ada Pak Dili, sekarang masih di luar. Begini Pak Dili, untuk kegiatan coaching kali ini yang ingin saya diskusikan, ya, nanti kita akan diskusikan percakapan penilaian coaching. Ini nanti gimana untuk penilaian percakapan coaching itu nanti gimana Pak? Nanti yang menjadi penilaian dari percakapan coaching hari ini, saya akan melaksanakan indikator dari tahapan tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu ya Pak. Terus berikutnya, apakah nanti panjenengan akan menanyakan tentang kompetensi coaching, apa yang akan dikembangkan pada coaching nanti? Ya, nanti saya akan mengembangkan, kalau bisa akan mengembangkan semua kompetensi mulai dari case sense, kemudian mendengarkan secara aktif, dan akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ya pasti. Terus berikutnya, nanti akan dibahas tentang kompetensi yang mana yang akan spesifik yang ingin diobservasi Pak. Untuk yang dibahas nanti ada 3 kompetensi, yaitu yang pertama yaitu pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot akan dapat menggali dan berpikir menemukan ide-ide, dan langkah-langkah yang akan diambil. Oke. Terus nantinya yang paling akhir adalah indikator pengembangan dari kompetensi yang ingin dicapai itu apa? Iya, betul Pak Nih. Jadi nanti kompetensi yang ingin dicapai. Jadi intinya nanti terakhir adalah kompetensi yang ingin dicapai ya Pak Dili. Iya. Demikian Pak Dili, untuk menghemat waktu silakan untuk dapat dimulai. Monggo untuk Pak Andriko dipanggil Pak Dili. Pak Andriko. Pak Andriko monggo. Waalaikumsalam. Ibu diri Bapak. Dari kamar sebelah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andriko, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, kabar sangat baik Pak Dili. Alhamdulillah. Terus anak-anak di kelas tadi bagaimana Pak Andriko? Alhamdulillah, anak-anak sehat semua. Tapi akhir-akhir ini sedikit permasalahan. Ada permasalahan Pak Dili. Alhamdulillah, ada sedikit masalah ya. Kemarin jenengan sempat berkirim pesan kepada saya ingin bertemu yang pasti, dan ingin membicarakan sesuatu yang kelihatannya mungkin penting ya Pak. Mungkin Pak Andriko bisa bercerita tentang permasalahan yang ingin diungkapkan terkait dengan pesan yang Pak Andriko kemarin kirim kepada saya. Baik, mohon maaf ya Pak Dili. Begini Pak, terkait dengan anak-anak kelas 5. Di awal saya menjadi wali kelas 5 dulu waktu MPLS. Saya sudah memberikan motivasi, semangat belajar pada anak-anak. Selain itu, saya juga menyampaikan bahwa saya adalah pengganti orang tua mereka di sekolah. Namun akhir-akhir ini ada sedikit permasalahan.
dengan anak didik saya, Pak Dili. Oleh karena itu saya akan sharing dengan Pak Dili tentang masalah menurunnya motivasi belajar siswa yang mungkin dikarenakan cara mengajar saya yang masih monoton, masih menggunakan metode ceramah, Pak Dili. Jadi melihat ini, jadi Pak Andriko itu sebenarnya di awal sudah memotivasi murid ya, tapi motivasi belajar mereka menurun gitu ya Pak Andriko. Oh, terus Pak Andriko kemarin menghubungi saya juga menyampaikan permasalahan. Kalau gitu kira-kira tujuan dari obrolan kita ini apa Pak? Ya betul Pak. Terima kasih Pak Dili yang telah meluangkan waktunya. Tujuan saya untuk mengobrol dan sharing dari permasalahan ini, saya ingin mencari cara Pak, dan menemukan solusi bagaimana agar motivasi belajar murid saya dapat meningkat. Berarti Pak Andriko ingin dapat cara dan solusi gitu ya. Terus berarti motivasi belajar murid, agar motivasi belajar yang pasti agar motivasi belajar murid Pak Andriko meningkat. Mungkin sejauh ini kira-kira kendala apa yang Pak Andriko alami sehingga Pak Andriko merasa mungkin motivasi belajarnya muridnya itu menurun. Kemungkinan apakah ada kendala? Jadi begini Pak Dili, kira-kira menurut saya kendala terbesar yang saya alami sehingga motivasi belajar murid saya menurun adalah cara mengajar saya, Pak. Cara mengajar saya masih monoton, masih menggunakan metode ceramah atau teacher centris, sehingga mereka merasa bosan, jenuh, kurang tantangan dan kurang berkolaborasi seperti sekarang ini. Berarti yang Pak Andriko rasakan itu murid Pak Andriko merasa bosan, mungkin jenuh, atau mungkin kurang tantangan, dan yang pasti mungkin kurang berkolaborasi. Nah, setelah mengetahui kendala seperti itu Pak, apa itu namanya, harapan Pak Andriko itu apa ya ke depan? Untuk harapan saya adalah anak-anak memiliki motivasi belajar yang meningkat, Pak, sehingga terwujud pembelajaran yang asyik, menyenangkan, sesuai kebutuhan belajar. Itu harapan saya, Pak Dili. Berarti harapannya Pak Andriko ini sudah disampaikan. Kira-kira jangka waktu 4 bulan pembelajaran ke depan, apa yang Pak Andriko lakukan? Kemudian Pak lihat apa yang Pak Andriko rasakan, dan umpama dipakai skala 1 sampai 10, kira-kira nilai Pak Andriko itu berada di skala berapa? Baik Pak, kira-kira saya akan menilai diri saya sendiri itu saja Pak, karena untuk menilai anak juga berbeda-beda. Kalau saya bisa menilai diri saya sendiri dari skala 1 sampai 10, saya berada di posisi 6 Pak Dili. Kenapa saya menilai di posisi 6? Karena saya belum optimal untuk menuntun murid-murid untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Saya juga belum konsisten dalam melakukan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Berarti pembelajaran yang monoton dan teacher centris itu menjadi pembelajaran, intinya ingin Pak Andriko rubah menjadi pembelajaran yang asik dan menyenangkan gitu ya. Terus nilai yang ingin dicapai untuk meningkatkan motivasi belajarnya murid-murid mungkin bisa mencapai 8 sampai 9 gitu ya untuk motivasi peserta didiknya. Nah, kira-kira yang ingin Pak Andriko itu yang apa itu namanya, berada di skala berapa mungkin untuk levelnya? Kalau menurut saya masih jauh dikatakan sempurna Pak. Untuk berkarakter kira-kira menurut saya nilai yang saya inginkan ke depannya berada di level antara 8 dan 9. 9 lah Pak? Ya, 9. Berarti kalau gitu di level 9 ya Pak yang ingin dicapai, terutama untuk motivasi belajar itu. Nah, kira-kira Pak Andriko yang ingin dilakukan agar mencapai nilai 9 itu apa? Dan apa yang bisa dilakukan yang terutama yang pastinya? Sepertinya yang bisa saya lakukan adalah terus berusaha Pak, membimbing, kemudian merubah cara pembelajaran saya yang semula monoton atau teacher centris menjadi pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih berpusat pada murid, serta berkolaborasi dengan wali murid Pak. Karena saya merasa berkolaborasi dengan wali murid sangat penting Pak.
Karena ketika saya membimbing anak-anak di sekolah, tetapi wali murid tidak dilibatkan, itu sama saja tidak ada gunanya, Pak. Karena dari waktu 24 jam, merekam berada di sekolah hanya kisaran 5-6 atau lebihnya kurang lebih 17-18 jam, Pak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan wali murid untuk mengawasi perilaku belajar itu selama di rumah. Seperti itu, Pak. Jadi yang sudah Pak Andriko lakukan dari rencana tadi adalah merubah cara belajar yang semula monoton menjadi pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan dengan pembelajaran diferensi seperti itu ya Pak. Terus untuk kolaborasi dengan wali murid Pak, kira-kira rencana yang Pak Andriko lakukan dalam waktu dekat itu apa? Kalau dari rencana, Pak, tadi yang sudah saya sebutkan seperti cara pembelajaran yang semula monoton atau sentris menjadi pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Kemudian berkolaborasi dengan wali murid. Kalau Pak Dili tadi bertanya tentang rencana dalam waktu dekat, yang ingin saya lakukan adalah melakukan pembelajaran yang semula monoton atau sentris menjadi pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan. Berarti dalam waktu dekat akan melakukan pembelajaran semula monoton menjadi pembelajaran yang lebih asik seperti itu ya Pak? Apakah terus kemungkinan yang Pak Andriko lakukan, apakah pembelajarannya dimulai kapan Pak? Apakah dimulai besok, lusa, atau mungkin minggu depan, atau mungkin bulan depan? Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik Pak Dili. Saya akan mencoba menerapkan setelah kita berbincang pada hari ini Pak. Ini akan saya coba, insya Allah mulai besok saya akan melakukan konsistensi pembelajaran yang semula monoton atau sentris menjadi pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Jadi yang pasti butuh konsentrasi pada diri sendiri gitu ya Pak. Terus untuk melakukan rencana yang sudah Pak Andriko sampaikan tadi, harapan yang apa itu namanya yang ingin Pak Andriko dapat, apakah termasuk identifikasi masalah, kira-kira siapa dan apa yang dapat membuat Pak Andriko menjadi lebih berkomitmen dan apa yang dilakukan dari rencana tersebut sehingga komitmen yang Pak Andriko lakukan itu bisa berjalan, ya, bisa berjalan dan menjadi pengawas atau kontrolnya itu siapa? Ya Pak Dili. Menurut saya, yang membantu saya nanti untuk menjaga komitmen itu sudah pastinya seluruh warga kelas dan kelas pesawat, Pak. Karena ini permasalahan di kelas saya, Pak Dili. Diri saya dan Pak Didik akan berkomitmen dengan rencana yang sudah saya rencanakan. Dari harapan-harapan yang sudah saya rencanakan tadi, akan saya sampaikan kepada anak didik saya, Pak. Untuk itu kita semua berkomitmen agar semua bisa terlaksanakan seperti yang saya harapkan. Dan kalau pertanyaan apa yang akan membantu saya untuk melakukan itu, yang pertama yang akan saya lakukan dan sudah saya lakukan, yaitu melakukan pembahasan yang asik dan menyenangkan dengan pembahasan diferensiasi. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya laksanakan, Pak. Baik dari diri saya sendiri, rekan sejawat maupun dari murid saya. Hal ini mungkin akan membutuhkan waktu dan proses yang tidak cepat dulu. Dengan kata lain akan berjalan setapak demi setapak. Penerapan itu memang berat. Jadi mungkin perjalanan ribuan kilo itu ya semua itu bermula dari perjalanan dari selangkah demi selangkah. Betul Pak, karena hal ini tentu membutuhkan sebuah usaha yang luar biasa. Ya Pak ini. Terus selain itu Pak, ya kan? Jadi kita kan juga harus berusaha, berikhtiar, bertawakal yang pasti. Apa Pak Andriko sudah menyampaikan permasalahan tersebut, baik apa kendala dan kemudian harapan yang Pak Andriko inginkan dari rencana yang Pak Andriko sampaikan tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Andriko setelah kita ngobrol? Alhamdulillah Pak Dili, perasaan saya setelah bertemu dan ngobrol dengan Pak Dili, saya merasa lega, bahagia, bertukar pikiran.
saya bisa menemukan solusi. Jadi kalau ini masalah sendiri, kayaknya tidak menemukan teman curhat Pak. Kayak gimana gitu Pak Dili. Tetapi alhamdulillah Pak Dili telah menyempatkan waktu untuk melakukan permasalahan saya, keluh kesah saya, dan saya dapat menemukan solusi. Lalu saya dapat menemukan langkah selanjutnya yang akan saya jalani dari persamaan kita kali ini Pak. Alhamdulillah. Berarti dengan curhatan isi hati yang selama ini Pak Andriko minimal dapat melepaskan beban ya Pak mungkin sedikit. Nah, mudah-mudahan langkah yang Pak Andriko jabarkan tadi bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan harapan Pak Andriko dari anak-anak dapat terlaksana dengan baik, dan anak-anak terutama Pak Andriko juga bisa lebih baik, motivasi belajarnya juga semakin baik. Amin. Amin. Kira-kira dari pembicaraan kita ini Pak, kesimpulan apa yang dapat Pak Andriko ambil? Ya Pak, yang dapat saya ambil dari saya kali ini kesimpulannya adalah setelah berdiskusi dengan Pak Dili, saya bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Pak, yaitu menurunnya motivasi belajar menurut saya. Jadi saya sudah mendapat solusi dari percakapan ini, lalu saya juga bisa menemukan langkah selanjutnya Pak, sehingga motivasi belajar menurut saya bisa meningkat. Jadi alhamdulillah, berarti tujuan dari Pak Andriko menghubungi saya kemarin itu berarti ingin berbincang dan mengobrol seperti ini ya Pak. Alhamdulillah kalau akhirnya bisa terlaksana. Terus Pak Andriko berusaha untuk merubah pembelajaran semua baik kesehatan menjadi pembelajaran yang asik dan menyenangkan seperti itu ya. Nah, pembelajaran diferensi yang ingin Pak Andriko lakukan, ingin berkolaborasi dengan murid-murid dalam hal mengawasi perilaku belajar mereka seperti ini. Oke, mungkin ada hal lain yang ingin Pak Andriko sampaikan? Mungkin cukup itu saja Pak Dili. Terima kasih. Jika memang sudah tidak ada yang disampaikan, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat dan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang Pak Andriko lakukan. Amin. Terima kasih Pak Dili. Sama-sama Pak Andriko. Mungkin tidak ada lagi yang disampaikan, saya mohon diri untuk pamit. Assalamualaikum. Demikian tadi hasil praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Dili dan Pak Andriko. Pak Dili sebagai coach dan Pak Andriko sebagai coach ya tadi. Mungkin di sini saya akan menyampaikan catatan-catatan dari kegiatan coaching yang baru saja dilaksanakan. Ketika beliau berdua ini melakukan praktek tersebut, saya mempunyai catatan bahwa saya melihat dan mendengar apa yang telah dilakukan oleh Pak Dili. Beliau sebagai coach yang telah memberikan present atau kehadiran penuh untuk coachingnya, kehadiran penuh untuk coachingnya tentunya. Nah, dengan begitu juga Pak Dili ketika coaching tersebut, Pak Dili juga fokus pada area yang ingin dikembangkan, dan berdasarkan percakapan yang disampaikan pada awal atau sebelum praktek tadi coaching dilaksanakan, ya. Oke, saya akan menanyakan ini dulu ya untuk Pak Dili. Apakah dalam proses kegiatan panjenengan tadi Pak Dili, apakah juga sudah tanyakan tentang indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan kepada coaching Pak? Terima kasih sebelumnya Pak Dwi. Mungkin setelah saya melakukan coaching tadi sesuai dengan alur kita, saya bisa menggali potensi dari coaching tadi sehingga coaching bisa mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi proses tersebut bukan dari jenengan ya Pak Dili, langsung diambil dari coachingnya langsung. Terus begini Pak, apakah juga ada catatan hasil observasi berbasis data yang itu mungkin merupakan penilaian, bukan asumsi ya di sini ya, fokusnya pada area yang dari coaching tadi. Maksud catatan data dari proses coaching tadi. Tapi setelah melihat dan mendengar daripada saat
dari proses-proses rencana yang telah disampaikan oleh Pak Bupati. Jadi ungkapan tadi insya Allah nanti sudah sesuai dengan tahapan-tahapan dan mudah-mudahan rencana-rencana tadi bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Setelah saya amati tadi proses coaching panjenengan itu sudah betul-betul mengikuti alur kita Pak Dili. Juga ada pertanyaan berbobot yang Pak Dili sampaikan kepada Pak Andito mengenai seperti coachingnya. Ya, kalau saya bisa menunjukkan skala dari proses penilaian saya ya, dari proses coaching tadi, dari tahapan alur tadi, semisal ada skala 1 sampai 5, itu kalau bisa memberi nilai, itu Pak Dili itu sudah melaksanakan alurnya percakapan itu pada angka 4. Terus yang terakhir Pak, ya, Pak Dili, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching ini? Yang pasti yang ingin saya kembangkan Pak itu menjadi pendengar yang aktif ketika saya sedang mengurus apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan harapan dan keinginan yang sudah saya sampaikan. Alhamdulillah Pak Dili, mudah-mudahan coaching yang sudah kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat. Demikian praktek coaching supervisi akademik penugasan LMS 2.3 dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.